Atas nama kita semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aplikasi layanan perhubungan dan perpajakan daerah ini secara resmi saya luncurkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Launching hari ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perhubungan dan Bapenda untuk mewujudkan e-government ya, kemudian meningkatkan pendapatan daerah, yang tentunya adalah dari pendapatan daerah yang meningkat nanti kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal yang meningkat. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Tegal juga masyarakat, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Hubud dan jajarannya, juga Kepala Bapenda atas inovasinya. Mudah-mudahan sinergi, kolaborasi masyarakat dan kami, karena tadi ada nomor pengaduan kan, nomor pengaduan tidak akan efektif ketika masyarakat tidak berperan aktif untuk menyampaikan pengaduan ketika ada hal yang perlu diluruskan. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kepuasan masyarakat Kabupaten Tegal terhadap layanan kami. Inovasi ini sendiri kan harapannya bisa meningkatkan PAT dari yang PKP itu ya. Iya. Mungkin targetnya udah berapa nih tahun ini? Target ini BPDD berapa persen? Kemarin mungkin masih 100%. Sampai Pajak restoran itu 100%. Tahun ini kan baru 43 topping, tahun depan ada 150 ya, 150 topping. Nah, targetnya semua objek yang memang termasuk kategori bisa memberikan pendapatan daerah ya, ada toppingnya semuanya. Ya. Demikian pula terkait dengan ini meterisasi ya, ya. Program meterisasi itu juga efisiensi pembayaran rekening listrik. Kalau dulu kan udahlah sekian miliar gitu ya. Nanti kan ke depan tergantung nyala atau tidaknya. Kalau yang tidak nyala otomatis mengurangi pembayaran kita. Untuk efisiensinya untuk meterisasi sendiri bagaimana ya? Kalau tahun ini 40 M, mudah-mudahan ke depan bisa hanya 25 M, 15 M lumayan sekali. Ini untuk meterisasi sendiri sudah berapa titik yang sudah dilakukan? Ya ini baru di-launching. Iya. Pasar baru sudah mulai berproses. Jadi aplikasi ini intinya untuk mempermudah ya Bu ya, masyarakat atau gimana? Apanya? Ya maksudnya biar lebih praktis lagi. Mempermudah pelayanan, meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran, efisiensi, iya, penting. Tenaga, waktu, dan cukup ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada berapa hari ini yang di launching Pak? Untuk hari ini kita meluncing 3 inovasi. Yang pertama Syncren New Generation. Jadi Syncren New Generation ini adalah pembayaran secara online. Secara online memakai QRIS. Itu sudah memakai QRIS. Artinya kita sudah non tunai, tidak hanya memakai edisi atau pakai ATM, tapi sudah pakai dompet digital. Jadi ketika Anda punya Gojek, GoPay punya Oppo dan sebagainya, itu bayarnya bisa pakai itu sekarang. Yang kedua, kita juga meluncing siaplaju.com. Itu adalah sebuah sistem database itu, sehingga masyarakat ketika lampunya mati, lampu jalan itu mati, akan segera tertangani. Dan
ketika sudah tertangani, mereka juga pelapor langsung bisa mengetahui, oh ternyata lampunya sudah nyala, kita laporkan lagi. Jadi artinya kita ingin bahwa pelayanan kaitan dengan penerangan jalan umum ini bisa lebih optimal lagi. Aduan-aduan masyarakat kita tangani langsung. Dari 700 aduan sejak bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dari 700 aduan kita hampir 95% sudah tertangani. Artinya memang aduan-aduan itu segera kita tahu dan segera tertangani, hampir 95%. Tapi memang kita masih keterbatasan prasarana. Insya Allah di tahun depan kita dukung, moga-moga semua aduan masyarakat kaitan dengan penerangan jalan umum bisa kita tangani dengan baik. Tetapi memang kita harapkan masyarakat juga ketika melaporkan itu titiknya jelas, karena ruas jalan kabupaten itu banyak banget. Kalau titiknya tidak jelas, matikan malam. Kalau siang dilihat tidak nyala. Nah ini mohon masyarakat juga membantu kita ketika melaporkan titiknya jelas, karena ruas jalannya luas, lampu itu banyak begitu, sehingga kita tidak mengalami kesulitan, sehingga waktu kita lebih efisien. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan Aplikepol. Jadi alat perlengkapan parkir elektronik pembayaran online. Ini diawali dengan masih panjangnya jalur birokrasi pembayaran dari juru parkir sampai dengan rekening Kasda. Jadi juru parkir, rekening Kasda itu kita melewati 6 sampai 7 pintu. Nah, 6-7 pintu itu ketika satu pintu memakan 1-2 hari, dan tidak hanya 1-2 hari. Ketika ngendon 1-2 hari ini bisa jadi ada kebutuhan lain-lain. Nah inilah, ada kebocoran di situ. Nah, dari 6-7 pintu ini kita sederhanakan hanya 2 pintu. Dari juru parkir ke korlap langsung ke rekening Kasda. Jadi yang tadinya 7 bisa lebih hari, hanya 1 hari. Dari yang hampir 6-7 pintu, hanya 2 pintu langsung ke rekening Kasda. Ini kita harapkan memang ini sebuah sistem aplikasi yang kita perlu upayakan secara bertahap. Insya Allah ke depan retribusi juga lebih baik dan tertata dengan mengurangi kebocoran dan tersistem dengan baik. Begitu. Nah, kalau sekarang itu ada berapa ya jumlah juru parkir di Kabupaten Tegal, dan sebelumnya itu pemasukan dari retribusi parkir berapa, dan ini dengan adanya si Aplikepol ini nanti targetnya bisa berapa? Jadi titik parkir ya, titik parkir itu 268. Untuk juru parkirnya 360-an. 360. Jadi ada yang satu titik parkir, ada beberapa juru parkir. Target kita adalah 1,2 M. Tetapi memang capaiannya masih belum sesuai yang diharapkan. Sehingga dengan aplikasi ini diharapkan kita bisa meningkatkan. Jadi dari target yang kemarin kita bisa naik. Naiknya kita upayakan, ini baru di Kecamatan Selawi ya, Kecamatan Selawi. Jadi kita ingin bahwa juru parkir adalah faktor utama untuk penerimaan atau penerimaan pendapatan. Kita juru parkir kita manusiawikan. Jadi juru parkir dapat alatnya lengkap dari rompi, dari mungkin jas hujan dan sebagainya. Kemudian mereka juga dapat jaminan keselamatan. Karena mereka di pinggir jalan ketika ada lalu lintas dan sebagainya. Sekaligus mereka juga menabung. Kita bukakan rekening di Bank Jateng. Jadi semua juru parkir nantinya dapat satu alat kelengkapannya, rompi dan sebagainya, kemudian dapat jaminan keselamatan, kemudian mereka juga menabung dari mereka sendiri. Kita harapkan, sehingga kita harapkan dengan mereka bekerja lebih aman, sehat dan nyaman, bisa lebih produktif. Tadi 360 itu yang di pinggir jalan atau yang di ya, kalau parkir kita adalah parkir tepi jalan. Di luar yang di mall dan sebagainya, itu parkir khusus ya. Kita nangani yang parkir tepi jalan. Itu seluruh Kabupaten Tegal, 18 kecamatan. Memang potensi-potensi parkir itu masih belum tertangani dengan baik. Tapi dengan kita coba juru parkir mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, aman, sehat, insya Allah ke depan semua juru parkir juga akan seperti itu dengan sistem yang ini secara bertahap. Untuk juru parkir yang liar kan
Kabupaten Tegal banyak sekali Pak. Itu nggak ada penanganannya atau gimana Pak? Ya, jadi memang titik-titik parkir yang terdata di kita, jadi ada juru parkir, berarti ada SPT dari kita. Ketika belum ada SPT dari kita, itu berarti belum. Masih banyak. Kita tatani dengan seperti ini. Artinya jangan sampai liar. Ketika diliar, pasti dia akan datang. Nanti insya Allah titik parkir juga akan bertambah, juru parkir juga akan bertambah. Kenapa? Kita resmikan. Iya. Memperbanyak tenaga kerja berarti. Artinya dengan perbanyakan juru parkir, pendapatan juga meningkat. Tetapi pendapatan meningkat, kita juga harus memelihara juru parkir dengan baik, memanusiakan. Karena itulah sumber pendapatan kita.